Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya yakin percaya hari ini kita boleh ada semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kehidupan kita tidak selalu berjalan dengan mudah. Ada saat di mana kita merasa kuat, tetapi ada juga di mana di masa-masa kita tidak tahu harus berbuat apa. Masalah datang silih berganti, entah itu ekonomi, kesehatan, keluarga, bahkan pun pelayanan. Dan seringkali saat semua usaha manusia tidak berhasil, kita mulai bertanya, apakah Tuhan masih sanggup menolong saya? Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Lukas 1 ayat 37. Firman Tuhan berkata bahwa, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat ini diucapkan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Secara manusia, apa yang dialami Maria tidak mungkin terjadi seorang perawan untuk mengandung. Tetapi Tuhan menunjukkan bahwa tidak ada batas bagi kuasanya. Melalui kisah ini Tuhan ingin mengingatkan kita jangan pernah membatasi kuasa Allah dengan logikanya manusia. Yang pertama, mengandalkan Tuhan berarti percaya pada janjinya. Maria tidak mengerti bagaimana semua itu akan terjadi, tetapi ia percaya dan ia berkata kepada Tuhan bahwa sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Sikap Maria mengajarkan kita untuk percaya bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Iman bukan soal melihat dulu baru percaya, tetapi percaya dulu baru melihat mujizatnya. Firman Tuhan juga berkata dalam Amsal 3 ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ketika kita belajar mempercayai Tuhan sepenuhnya, kita sedang membuka ruang bagi Tuhan untuk menyatakan kuasa dan mujizatnya dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengandalkan Tuhan berarti menyerahkan kendali kepadanya. Seringkali kita ingin Tuhan bekerja menurut waktu dan caranya kita. Memang kita berdoa, tetapi diam-diam kita masih ingin mengatur Tuhan. Padahal Tuhan mau ketika kita berdoa, kita harus menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Tuhan tidak pernah gagal menepati setiap janjinya dalam kehidupan kita. Ia tahu kapan waktu yang tepat untuk menjawab setiap doa-doa kita. Kadang Ia tidak langsung memberi yang kita mau karena Ia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik untuk kehidupan kita. Yang ketiga, mengandalkan Tuhan yaitu membawa damai sejahtera. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, seringkali hati kita mulai gelisah. Ada rasa khawatir, ada rasa untuk takut gagal, bahkan kehilangan sukacita. Namun ketika kita berserah dan mempercayakan semuanya kepada Tuhan, ada damai sejahtera di hati kita. Dalam Filipi 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera ini datang dan masalah itu tidak akan mungkin langsung hilang. Tetapi kita tahu bahwa yang pegang kehidupan kita adalah Tuhan Yesus yang pegang kendali seluruh kehidupan kita. Mungkin hari ini ada hal yang tidak mustahil bagi kita, masalah yang belum selesai, doa yang belum dijawab, atau jalan yang belum terbuka. Tetapi kita mau percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Tugas kita hanyalah percaya kepada Dia dan taat dan mengandalkan Dia sepenuhnya. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, kita tidak akan pernah dikecewakan. Dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Dia. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk selalu dan selalu apapun yang akan kita lakukan, andalkan Tuhan. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus buat setiap anugerah kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh lagi diberikan kesempatan untuk ada di hari yang baru ini.
Kami akan melangkah di hari yang baru ini, tetapi kami percaya ketika kami berjalan sendiri kami tidak mampu. Karena itu Tuhan, kami akan berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa terus yang memberkati buat gereja lokal kami, hamba-Mu yang melayani. Senantiasa Tuhan terus yang pakai kehidupannya, senantiasa Tuhan terus yang tuntun kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.